Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja selalu. Jumpa lagi bersama saya, Pebi Adeliana dalam program Ngampus, ngobrol seputar kampus bersama Tribun Jakarta. Di episode hari ini, Tribuners, saya sedang berada di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi, Jakarta Utara. Jadi IB Kwik Kian Gi ini merupakan salah satu kampus swasta yang berfokus pada bidang bisnis dan juga informatika. Nah, untuk bahas lebih lanjut terkait dengan kampus ini nih, kita sudah ada narasumber hari ini. Sudah ada Bapak Rektor dari IB Kwik Kian Gi, ada Bapak Hisar Sirait. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga untuk seluruh Tribuners ya tadi ya, katanya ya, begitu ya. Tribuners ya, selamat pagi. Salam saya Hisar Sirait. Saya sebagai Rektor di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi. Kampus ini sering kita sebut dengan namanya IB Kwik Kian Gi. Oke, Pak, ini kan kita mau bahas lebih lanjut terkait IB Kwik Kian Gi nih ya Pak. Ya mungkin sebagai pengenalan dulu nih Pak, biar Tribuners di seluruh Indonesia bisa tahu lebih lengkap. Mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit nggak sih Pak terkait dengan sejarahnya mungkin, atau mungkin pembelajaran di IB Kwik Kian Gi ini seperti apa? Boleh disampaikan Pak? Baik, IB Kwik Kian Gi ini kampus yang sudah tua ya. Ini kampus didirikan oleh Pak Kwik Kian Gi. Beliau adalah salah seorang dulu nasionalis sejati ya di Indonesia ya. Beliau pernah menjadi menteri di zaman Ibu Megawati kalau tidak salah ya. Beliau menjadi menteri koordinator ekonomi, kemudian menjadi menteri Bappenas ya. Dan kampus ini juga dibangun beliau bersama-sama dengan Pak Junadi Yusuf. Beliau adalah salah seorang pengusaha yang luar biasa di Indonesia ya. Mereka memiliki grup namanya dengan Konimex Group ya, ini luar biasa. Dan kampus ini memang didirikan, kalau saya dengar ya dari cerita Pak Kwik ya dengan Pak Jun itu, ini dulu bermula dari keprihatinan mereka berdua terkait dengan kelangkaan orang-orang yang betul-betul mengerti bisnis, orang-orang yang siap bekerja, yang memahami betul roh dari sebuah perusahaan gitu ya. Maka beliau mendirikan dulu pada tahun 1987. Jadi sudah 36 tahun yang lalu sebetulnya kampus kita ini sudah kampus yang sudah sangat lama melanglang buana di dunia pengelolaan perguruan tinggi. Ya. Pada waktu itu kita membuka program namanya dengan Bachelor's Business Administration BBA. Kemudian pada tahun 93 kita berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IB. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu pada tahun 1993. Jadi setelah ada 6 tahun dari program BBA kita, dan kita menyelenggarakan 2 program studi pada waktu itu adalah program studi manajemen dan program studi akuntansi. 2 program studi kita dari awal sudah langsung terakreditasi A. Iya, jadi kita betul-betul memastikan bahwa penyelenggaraan program studi itu harus bermuara kepada mutu ya. Mutunya terlihat dari akreditasinya kita. Tahun 2005 kita menambah program studi. Dari dulu kita hanya ada 2, sekarang kita menambah program studi. Di level sarjana kita menambah program studi yang namanya program studi ilmu komunikasi, program studi sistem informasi, program studi teknik informatika, dan kita juga membuka program di pasca sarjana. Ada program magister manajemen, ada program magister akuntansi, dan ada program doktor. Nah, bahkan program doktor ini kalau di Jakarta, ini kita yang pertama. Perguruan tinggi swasta yang pertama yang diberi kepercayaan oleh negara untuk membuka program doktor. Namanya dengan program doktor di bidang ekonomi. Pada tahun 2005 itu kita menjadi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Indonesia kita dulu ya. Jadi kemudian kita berganti nama tahun 2012 menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi. Kwik Kian Gi. Hanya berubah nama, tidak berubah bentuk,
Artinya adalah jumlah program studi yang kita selenggarakan tidak mengalami perubahan, hanya nama yang berubah dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi sampai saat ini. Sampai saat ini. Perjalanannya panjang ya Pak ya. Iya, Oke, iya. Pak ini kan sebagai salah satu kampus yang fokusnya tadi di bisnis, Bisnis, gitu ya betul. Pak ya. Tentu kan berkontribusi juga dalam melahirkan khususnya calon-calon pengusaha Iya. gitu kita katakan ya Pak ya, yang profesional, kemudian juga kreatif. Nah ini untuk menuju ke sana apa sih yang dilakukan oleh IB Kwi Kian Gi ini Pak? Mungkin Baik. boleh. Izin saya menjelaskan dari awal dulu bahwa apa sih tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang kita tuliskan di statutanya kita. Kan kalau kita mengelola perguruan tinggi kan adalah dasar hukumnya kan di statuta gitu ya, di statuta. Di statuta kita jelas kita sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dari kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi ini adalah 3. Kita akan menghasilkan lulusan-lulusan kita itu akan menjadi yang namanya dengan corporate leaders, jadi pemimpin-pemimpin perusahaan di masa depan. Yang kedua dia akan menjadi profesional-profesional unggul di masa depan. Dan yang ketiga mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha unggul di masa depan yang berdaya saing internasional. Ini kata kunci kita di sana. Oleh karena itu kita selalu berupaya untuk menciptakan yang namanya interaksi atau suasana akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajarnya itu kepada 4 hal sebetulnya. Satu adalah pembelajaran kita itu selalu bersifat yang saya sebut namanya dengan kolaboratif, kemudian dia adalah inovatif, kreatif dan adaptif. Ini 4 ini harapan kita. Dengan pola pembelajaran seperti itu akan mampu kita menghasilkan lulusan-lulusan kita yang saya sebut 3 lagi. Dan pengelolaan kita pun sebetulnya sangat serius ya. Kita betul-betul sangat memperhatikan proses inputnya, proses, output, outcome, dan impact-nya. Terlihat dari mana penjaminan mutu kita. Penjaminan mutu kita memang kita menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi benchmarking ya dari teman-teman pengelola perguruan tinggi tentang bagaimana cara mengimplementasikan penjaminan mutu. Nah, terlihat dari mana penjaminan mutu kita ini sangat begitu konsisten untuk memastikan ada garansi mutu dari setiap tahapan yang saya sebut tadi. Input, proses, output, outcome, dan impact-nya ya. Hasilnya apa? Program studi kita. Program studi administrasi bisnis kita itu dia terakreditasi unggul. Program studi manajemen kita itu akreditasinya A. Program studi akuntansi kita itu akreditasinya A. Program studi magister manajemen kita akreditasinya A. Program studi magister akuntansi kita baik sekali. Program studi sistem informasi kita baik sekali. Program studi komunikasi kita itu baik sekali. Program studi teknik informatika itu baik sekali. Jadi sebetulnya proses pembelajaran yang kita pastikan itu yang kemudian ditopang oleh penjaminan mutu yang baik, harapan kita adalah akan mampu tadi menghasilkan lulusan kita yang menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan di masa depan, menjadi profesional perusahaan unggul di masa depan, dan menjadi entrepreneur masa depan. Nah, ini menarik sekali Pak sebenarnya kalau kita bedah nih. Kata kuncinya tadi adalah menjadi pemimpin di masa depan, kemudian juga profesional gitu ya Pak ya. Ini kan kalau kita tarik ke belakang nih artinya mahasiswa di sini tidak hanya diarahkan untuk kemudian setelah lulus mencari kerja, tapi juga bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ya ini memang kita konsep belajar di sini memang kita desain sedemikian rupa untuk menghasilkan di mana lulusan kita modali sebetulnya mulai dari mereka masuk nih sampai mereka keluar. Artinya kita punya prinsip begini, kita selalu mencari calon mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia dan memberikan yang terbaik selama mereka kuliah supaya mereka bisa dihasilkan menjadi lulusan yang baik. Jadi konsepnya begitu, mencari yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, untuk itu kita selalu melakukan satu proses yang namanya adalah bagaimana kemampuan namanya modalitas mahasiswa,
pedagogik mahasiswa sedemikian rupa dipadukan dalam konsep bukan hanya pembelajaran di ruang kelas, juga pembelajaran di luar ruang kelas. Sehingga kita sangat memfasilitasi mereka yang kita sebut namanya dengan interaksi. Pembelajaran itu adalah pembentukan bagaimana mereka harus lebih kreatif, mereka harus lebih inovatif ketika mereka mengikuti proses pembelajaran. Bahkan kita jujur saja yang kita sebut namanya dengan proses adaptif adalah kita berusaha mendesain pembelajaran kita sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan individu dari mahasiswanya. Itu memang menarik karena kita paham betul begini. Mahasiswa itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Mahasiswa itu punya talent yang berbeda-beda. Mahasiswa itu punya kapasitas diri yang berbeda-beda. Ini kampus harus mampu memfasilitasi itu supaya semua potensi diri mahasiswa kita itu tergali dengan baik dengan desain pembelajaran kita. Ya, Pak, ini kalau kita sebelum bahas lebih lanjut terkait pembelajaran di IB Quick ini, Pak, mungkin Pak Rektor sendiri melihat tantangan ya Pak ya, tantangan mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa di zaman sekarang itu seperti apa sih Pak, khususnya di bidang bisnis ini, apalagi kan nanti ke depan Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi ya Pak ya, di mana juga kita dituntut punya SDM yang unggul, salah satunya juga tadi kreatif, profesional, bagaimana Pak? Jadi memang ini harus menjadi tantangan ya dari pengelola perguruan tinggi. Artinya demikian, penyelenggara pendidikan tinggi itu tidak lagi hanya meluluskan menjadi sarjana, tapi sarjana yang seperti apa? Kalau kita lihat kembali Indonesia Maju 2045 gitu ya, kan 2045 ya. 2045 ini adalah di mana katanya kan bonus demografi. Artinya apa? Kalau kita lihat 20 tahun ke depan, anak-anak kita sekarang yang sedang kuliah di IBKKG akan berumur nantinya adalah 39 sampai ke 43 tahun. Inilah menjadi nanti adalah sumber daya kita, menjadi modal pembangunan bangsa ini. Supaya mereka bisa menjadi modal pembangunan, tidak menjadi yang saya sebut namanya dengan burden economics, tapi harus menjadi aset bagi pembangunan itu, mereka harus siap. Siap di mana? Siap di sikapnya, siap di pengetahuannya, siap di keterampilannya, siap dalam ketahanan dirinya. Untuk inilah di IBKKG ini, di IB Quick ini kami merancang pembelajaran sedemikian rupa. Setiap mata kuliah yang kita sampaikan kepada mereka harus mampu memenuhi sikap apa yang harus kita persiapkan untuk mereka kelak untuk di tahun 2045 di sana. Pengetahuan apa yang harus mereka miliki untuk mampu mereka nanti memasuki yang bonus demografi itu. Keterampilan apa dan ketahanan diri apa. Jadi 4 aspek ini yang kita persiapkan. Itu yang kita sebut namanya dengan capaian pembelajaran lulusan kita. Jadi capaian pembelajaran lulusan kita sebetulnya haruslah adaptif sebetulnya. Sesuai dengan masa di mana nanti akan mereka menjadi sumber daya yang boleh menjadi modal pembangunan. Itu sebetulnya intinya di sana. Turunkan ke 4 kata kunci tadi. Betul. Pak Rektor, ini mungkin boleh dibahas sedikit Pak. Sebetulnya apa yang membedakan kampus IB Quick ini mungkin dengan universitas lainnya yang juga mungkin fokus di bidang bisnis gitu ya Pak? Apa sih yang menjadi keunggulan gitu Pak? Mungkin Tribuners di rumah nih yang masih belum terlalu paham boleh biar bisa tahu juga informasinya seperti apa Pak Rektor. Baik, jadi jujur sebelumnya kita mulai sederhana sebetulnya. Jadi kami mulai konsep pendekatannya mulai dari penciptaan suasana akademik ya. Kita menciptakan suasana akademik di sini jujur adalah suasana yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Ini kekeluargaan. Ini kita bangun dulu. Karena kami harus membangun ekosistem pendidikan itu adalah di mana ada keakraban emosi antara mahasiswa dengan dosennya, mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga mahasiswa dengan sumber belajarnya. Ini yang hilang selama ini sebetulnya. Adalah kita ingin membangun itu. Bahwa di sini kita satu keluarga. Sehingga setiap kita merasa di sini, saya seperti belajar di rumah saya sendiri. Nah jadi jangan pernah takut. Kadang-kadang kan begitu. Ketika kita memasuki sebuah katakanlah sebuah suasana baru, kita kan khawatir apakah saya akan bisa diterima di sana atau tidak, gitu ya. Kita tidak. Di kampus ini kita menciptakan suasana belajar yang sedemikian rupa di mana orang feel seperti di rumahnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keunggulan kita adalah bagaimana kita pendekatan belajar kita. Pendekatan belajar kita mau tidak mau adalah seperti yang saya katakan tadi, harus kolaboratif, harus inovatif,
harus kreatif dan harus adaptif. Sehingga apa yang terjadi, yang kita lakukan di sini berbeda dengan yang lain adalah sistem pembelajaran kita. Tidak lagi kita hanya namanya konvensional kelas ya, tapi ini sudah harus menjadi sekarang adalah era di mana kita memanfaatkan secara baik seluruh potensi mahasiswa kita berinteraksi langsung dengan konsep pembelajaran kita. Mereka kita dekatkan dengan contoh. Satu, mereka masuk dalam project-project kepada problem solving, kemudian tugas-tugas kelompok, kemudian mereka kita latih sedemikian rupa supaya mereka mampu membumikan konsep teori yang dijelaskan oleh dosennya dengan dunia nyata. Sebagai contoh saja misalkan, saya kan mengampu mata kuliah ekonomi mikro. Jadi ketika saya menjelaskan katakanlah bagaimana proses keseimbangan pasar terjadi. Ada proses demand, ada proses supply. Maka secara konsep itu kita ajarkan di kelas, kemudian mereka kita minta ke pasar, ke pasar-pasar tradisional. Jadi mereka akan kita minta, mereka mengamati, mengobservasi di sana bagaimana proses terjadi di sana jual beli, tawar menawar. Sehingga mereka tahu, oh ternyata yang namanya demand, yang namanya supply, sehingga terjadi keseimbangan pasar, ternyata realnya seperti ini di lapangan. Nah, ini keunggulan kita sebetulnya. Bagaimana kita membuat konsep pembelajaran kita tidak hanya kuat di dalam teori, tapi kuat juga di dalam pemahaman dunia nyata. Jadi tidak hanya diarahkan untuk belajar konvensional begitu ya Pak Persis. ya, tapi juga mungkin gampangnya kita bilang kerja praktek begitu ya Pak? Yes, ya. Kalau bicara kerja praktek, memang keunggulan kita di sana. Jadi kita sudah lama, mulai dari awal kampus ini kita dirikan, konsep awal namanya magang kerja. Nah, jadi ini mata kuliah wajib. Jadi semester 6 itu mahasiswa kita wajib harus magang kerja, kita sebut namanya entrepreneurship gitu ya, atau di sana mentorship gitu ya, atau magang itu di perusahaan-perusahaan. Paling tidak mereka di sana harus 1 bulan sampai 2 bulan. Itu wajib. Dan makanya yang sering terjadi adalah banyak mahasiswa kita yang magang di perusahaan-perusahaan multinasional misalkan, atau perusahaan-perusahaan nasional, ketika mereka magang di sana, mereka bisa perform dengan baik gitu ya. Ini banyak yang terjadi ya. Akhirnya apa? Mereka itu sudah langsung direkrut sebetulnya. Nah seperti yang baru itu kita punya pengalaman menarik nih. Ada satu mahasiswa kita namanya Yohan, itu mahasiswa ilmu komunikasi. Dia magang di Red Bulls ya, itu makanan energi dia. Itu sebelum dia tamat, selesai dia magang, Red Bulls itu sudah meminta supaya dia bekerja di sana. Bahkan Red Bulls minta, segeralah kamu tamat. Setelah dia tamat langsung bekerja, dan sekarang sudah luar biasa. Mahasiswa yang baru kita luluskan tanggal 15 November sudah diminta untuk menjadi country manager. Dan sekarang jujur untuk ukuran mereka ya, saya dengar kemarin cerita dia adalah dia ditawarkan menjadi regional manager sampai di Thailand. Dan bahkan ini mungkin saya ini ya, tapi kalau saya tahu besaran-besaran gaji ya, gajinya dia itu udah dapat sampai 15 juta per bulan loh. Untuk sarjana S1 loh. S1 ya, Pak. Yang baru kita wisuda di 15 November 2023. Ketika saya tanyakan adalah kenapa bisa begitu, katanya sistem yang kita bangun. Jadi kita memberikan ruang yang banyak di sini kepada mahasiswa untuk mereka betul-betul mampu menggali potensinya, ya, menggali potensinya. Ini keunikan kita sebetulnya. Itu yang menjadi salah satu keunggulan ya Pak ya. Persis. Pak berarti banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan tadi multinasional dan juga mungkin ada yang perusahaan asing juga nggak sih Pak? Banyak kita. Jadi contoh misalnya adalah dari sejak mahasiswa ya. Contoh yang terbaru ini adalah kemarin di Agustus itu ada anak kita bahkan magang di Thailand. Magang di Thailand. Magang ya Pak ya? Magang di Thailand. Jadi mereka magang di Thailand sana. Ternyata setelah magang di sana performanya mereka bagus. Dan memang kan sekarang jujur ya, anak-anak sekarang kan bahasa kan tidak jadi kendala ya. Nggak seperti kita dulu. Kita dulu kan bahasa ini kan kendala. Sekarang jadi kendala mereka kan jadi kendala. Jadi ketika anak kita ini anak akuntansi di sana magang di Thailand dan performnya bagus, Thailand itu menawarkan sebetulnya kepada dia nanti kalau sudah tamat gitu ya, bolehlah nanti masuk di perusahaan mereka. Banyak di Astra Honda Motor sama, di Suzuki sama. Jadi anak-anak ini memang sekarang ini sebetulnya ya semua berpotensi sangat bagus. Tinggal sekarang bagaimana kita mendesain pembelajaran kita untuk bisa mengoptimalkan potensi mereka sebetulnya
dengan tentunya memperhatikan yang tadi adaptif ya. Kita menciptakan satu proses pembelajaran dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh sebetulnya kebutuhan individu dari setiap mahasiswa. Oke, artinya Yes. IB Quick Kian gini juga bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk menyalurkan mahasiswa tadi, Pak. Betul, persis. Oke. Banyak kita punya. Oke. Dan bahkan bukan hanya itu sebetulnya, membangun infrastruktur pun kita. Sebagai contoh misalnya ini kan kita punya studio ya. Ya. Studio ini kita kerjasama dengan Metro TV. Jadi Metro TV adalah di belakang kita untuk mendesain semua ini. Kita juga punya namanya dengan foto studio dengan Darm Triadi. Kemudian kita juga membangun yang namanya komunikasi dari sisi audionya. Audionya itu kita kerjasama dengan Musika Studio. Oke. Jadi sebetulnya dari sisi pembekalannya saja kita sebetulnya sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan. Ya, nah ini Pak, mungkin sejalan dengan pertanyaan saya selanjutnya Ya. nih Pak. Mungkin untuk ke arah sana pasti kan memang banyak penunjangnya Pak. Selain Betul. tadi dari pembelajaran, Yes. teori, praktik, juga ada fasilitas ya Pak Ya. ya yang harusnya tentu mendukung. Nah ini kalau di IB Quick Kiangi sendiri bagaimana Pak? Selain ada studio, mungkin dukungannya seperti apa sih Pak? Baik, boleh kita lihat misalnya per program studi ya. Kan kita kan menyelenggarakan program studi di sarjana itu ada program studi akuntansi. Akuntansi ini kita memang membekali mereka tidak hanya teori tapi kemampuan skill mereka, keterampilan mereka. Kita kerjasama dengan Accurate, di mana mahasiswa di IB itu nanti kita ikut sertifikasi. Bahkan kemarin kita sudah dapatkan ada 4 atau 5 mahasiswa kita yang baru semester 2 Oke. dan semester 3 sekarang dia itu sudah dapatkan sertifikat Accurate. Artinya dengan sertifikat ini sebetulnya kalau dia nanti melamar pekerjaan kan sudah diakui kemampuan dia di bidang akuntansi. Kalau kita bicara mengenai di manajemen misalkan, kita punya di sini namanya dengan lab pasar modal. Lab pasar modal. Di mana anak-anak di sini ini kita bekali bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang mengerti betul pasar modal. Kita ada programnya, kita ada aplikasinya, dan kita kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan pasar modal. Bahkan kalau ini mahasiswa-mahasiswa lulusan kita loh, seperti yang namanya Stephen Pang itu lulusan kita. Itu dia punya sekarang yang namanya dengan Expas. Itulah satu perusahaan di pasar modal ya. Dia betul-betul di sana sebagai lembaga investasi fintech. Ya dia di sini luar biasa ya. Kemudian kalau kita bicara dengan bisnis misalkan, kita punya inkubator bisnis. Di mana inkubator bisnis ini adalah satu wadah yang kita bentuk untuk menjembatani para pelaku-pelaku UMKM dengan kita. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan yang ada di UMKM itu mereka bisnis konsultasi dengan kita gitu. Dan di situ anak-anak kita bimbing, kita jadikan menjadi konselor-konselor bisnis di sana. Nah, kalau kita bicara mengenai TI misalkan, itu kita kerjasama dengan Adaro Group, kita kerjasama dengan Metro Data ya, di mana mereka itu bahkan dengan Adaro Group itu menyediakan beasiswa. Jadi kalau saya tidak 50% kayaknya kalau saya tidak salah ya, 50% mahasiswa TI dan ISIK itu dapat beasiswa dari Adaro Group. Ini karena memang itu ya. Hal yang sama kita dengan semua program studi itu kita coba ya linkkannya, kita hubungkan dia dengan dunia kerja dan dunia usaha. Ya. Pak ini menarik sekali Pak, mungkin Pak Rektor tadi sempat singgung terkait dengan beasiswa karena mungkin banyak juga Tribuners atau masyarakat di Indonesia yang terkadang kalau mau mencari kampus salah satu yang menjadi daya tarik adalah program beasiswanya juga Pak, di samping dengan tadi pembelajarannya kemudian juga bidangnya. Nah kalau di IB Quick Kiangi sendiri gimana Pak? Ada beasiswa apa aja Pak? Mungkin boleh di-spill sedikit Pak kalau kata anak sekarang Pak. Boleh. Jadi kalau di IB KKG ya yang kampus pertama-tama nih ya ketika masuk kita memfasilitasi namanya dulu beasiswa untuk uang pangkal. Kan hampir seluruh pengelola perguruan tinggi memberikan namanya uang pangkal atau uang gedung ya. Itu kita sudah perhatikan berdasarkan prestasi mereka di sekolah. Jadi kita menghargai anak-anak yang pintar, anak-anak yang memiliki prestasi akademik yang baik, kita berikan mereka beasiswa berupa pemotongan uang gedung, pemotongan pangkal. Ketika mereka kuliah di kampus aktif jadi mahasiswa, kita berikan juga mereka namanya beasiswa peningkatan prestasi akademik. Kemudian dari luar juga, dari pihak eksternal, kita mencari beberapa sumber untuk memberikan beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ya. Mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan yang aktif di dunia mahasiswa dan memiliki keterbatasan ekonomi. Ini juga kita fasilitasi mereka. Contoh yang tadi adalah kita bekerja sama dengan Adaro Group, memberikan beasiswa. Dan beberapa sumber-sumber yang lain sebetulnya. Jadi sekarang sebetulnya adalah mahasiswa nggak usah takut ya untuk jadi kuliah ya. Yang penting adalah ada keinginan untuk maju,
ada keinginan untuk berhasil dan mau untuk berkorban mestinya ya. Di kampus itu jujur banyak sekali beasiswa. Kita juga kerjasama dengan pemerintah mendapatkan beasiswa namanya beasiswa bidik misi, beasiswa YAKIP, demikian banyak sebetulnya. Nah, jadi nggak usah takut kuliah ya Pak ya zaman sekarang ya. Yang penting kita pinter-pinter cari informasi begitu Betul. ya Pak ya. Beda zaman kita dulu. Iya, betul, Sekarang itu betul. kan mudah sekarang. Saatnya sekarang anak-anak muda itu ya berpikir itulah. Ya kalau kita ingin maju, ingin menjadi bagian dari Indonesia Maju 2024, ayo kuliah. Ayo kuliah. Gak usah takut, gak usah takut. Nanti ibu bapak saya kurang banyak fasilitas. Banyak fasilitas dikenal oleh pemerintah. Oke, Pak, tapi mungkin kalau kita melihat dengan perkembangan zaman sekarang ya Iya. Pak ya, mungkin kita juga dari secara teknologi kan sekarang eranya juga digital. Bagaimana sih Pak IBI Kwi Kian Gi ini melihatnya Pak? Kami memang sangat menyadari itu ya, bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak boleh dipisahkan dari pengelolaan pembelajaran. Sekarang itu di IBI KKG meskipun sudah offline, kami tetap juga memfasilitasi anak-anak kita itu yang namanya dengan Learning Management System. Kita punya LMS kita, di mana semua proses pembelajaran kita itu sudah digital, semua. Di mana anak-anak itu sudah bisa melakukan proses pembelajaran itu melalui Learning Management System kita yang pertama. Yang kedua juga adalah sekarang mau tidak mau blended learning ya. Kita kombinasikan antara perkuliahan yang sifatnya offline dengan perkuliahan secara online. Dengan tentunya fasilitasi mereka tidak hanya online, hanya dosennya itu ngomong, tidak. Tapi apa? Tetap dilengkapi dengan memfasilitasi mereka dengan berbagai sebetulnya suplemen-suplemen pembelajaran ya, suplemen pembelajaran dari dosennya. Kemudian juga adalah sekarang itu mau tidak mau nih kemajuan teknologi itu ya kita tidak bisa nafikan ya. Anak-anak sekarang yang harus sudah mulai nih bagaimana mereka sekarang. Kalau kita lihat nanti di kampus kita ini gitu ya, katakanlah pembelajaran itu ya kita mohon maaf sudah memakai teknologi. Jadi jangan heran kita sekarang anak-anak itu mohon maaf nih, anak-anak itu sekarang itu ke ruang kuliah itu nggak lagi membawa pena dan buku, iya. Mereka sudah membawa notebook semuanya mereka sudah membawa laptopnya, mereka sudah belajar. Bahkan untuk yang namanya dengan di teknik informatika itu mereka semua sudah serba digital lah ya, sudah ada digital. Jadi harapan kita ke depan memang mau tidak mau anak-anak sekarang harus ke sana ya. Hanya kan kita sekarang berpikir begini, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban kemajuan teknologi. Jangan hanya menjadi pengguna kemajuan teknologi. Mereka harus menjadi pelakunya sebetulnya. Bagaimana memanfaatkan kemudahan teknologi sekarang untuk membekali diri mereka untuk bisa jauh lebih maju. Itu sebetulnya. Dan itu diarahkan dari sekarang di sini ya Pak persis, ya? Persis. Ya. Pak, tadi kan kita sudah bahas nih Pak tentang magang, kemudian juga beberapa mahasiswa-mahasiswa yang sempat ke luar negeri juga disalurkan begitu ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya dari alumninya sendiri nih Pak, mungkin ada tokoh-tokoh juga kah Pak kalau di IBI Kwi Kian Gi atau mungkin ada public figure atau gimana sih Pak? Banyak. Tidak bisa semua saya listkan ya. Tapi beberapa saja. Misalkan nih, pernah mendengar namanya dengan Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, itu alumni IBI. Oh, alumni IBI ya. Itu alumni IBI. Ketua Umum pertama PSI itu alumni. Dan jangan lupa, dia itu adalah bukan dari komunikasi. Dia itu dari sarjana akuntansi. Jadi artinya di sini kita itu membekali mereka tidak hanya terkungkung di dalam program studinya, tapi juga kita perkaya mereka dengan berbagai dimensi-dimensi berpikiran. Di dunia broadcasting sangat banyak yang namanya dengan menjadi presenter sekarang di TV One kita punya, di Jawa Liti kita punya. Kalau dari komunikasi kita banyak sekarang mereka yang berhasil di dunia pertelevisian ya, itu banyak menjadi presenter. Melissa Gandasari itu adalah lulusan dari kita itu. Kalau di bidang manajemen itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekarang kalau sudah dia berada di namanya CEO-nya sudah banyak sekali. Sebagai contoh misalnya di manajemen ada namanya Rifki itu di Mayora, itu sudah menjadi general manager. Kalau di akuntansi yang alumni yang membanggakan kita misalnya Friso itu dia sudah sampai menjadi komisaris utama. Dia sudah bisa mendirikan kantor akuntan publik gitu ya. Nah, di sini juga banyak artis. Nah, kemarin itu baru kita wisuda namanya Randy Martin ya. Randy Martin yang
kalau saya tidak salah terbaru dia pernikahan dini ya, Iya, pernikahan dini. Dia baru kita wisuda kemarin. Grace juga, siapa Cynthia kalau nggak salah dari JKT48. Oh, JKT48 ya. Iya, 48 itu juga lulusan kita di sini. Banyak beberapa. Dan ketika saya tanya mereka, kenapa mereka milih IB? Kata mereka memang sederhana. Seperti Randy bicara ke saya adalah di kampus ini selain dia mempelajari teorinya juga prakteknya. Bahkan Randy Martin itu, dia habis tamat, dia punya skripsinya dia itu bicara mengenai business plan. Bisnis plannya dia itu sekarang sudah langsung dipraktekkan. Okay. Nah, jadi Randy sekarang selain menjadi seorang artis, juga dia sekarang pengusaha. Pengusaha apa? Membuka villa. Namanya Villar sekarang ada di Puncak. Dan itu luar biasa. Dan menariknya di sini adalah bahwa tugas akhir itu tidak hanya skripsi. Okay. Jadi sebelum Mas Nadiem sebelumnya ngomong bahwa tugas akhir itu tidak hanya skripsi, sebetulnya kita sudah lama. Oh, sudah diterapkan sudah di sini diterapkan, duluan, Pak? diterapkan. Seperti di administrasi bisnis, itu kita nggak nulis skripsi lagi, mereka nulis business plan. Bahkan kita sekarang, ke depannya ini kita sudah menetapkan begini, mahasiswa kita yang ngambil administrasi bisnis, sebelum mereka lulus, prasyarat lulusnya itu mereka sudah harus memulai bisnis. Jadi kalau dia ngambil administrasi bisnis, sekolah bisnis di sini hanya boleh tamat, tidak lagi syaratnya kan dulu gitu toh, TOEFL-nya berapa kan gitu ya. Kita sekarang nggak pakai itu lagi. Kita sekarang apa? Kalau dia ngambil program studi bisnis, syarat untuk lulus dia harus sudah memulai bisnis. Oh, jadi langsung sudah terarah begitu ya Pak? Begitu lulus mereka sudah tahu nih mau ngapain, harus bagaimana begitu ya Pak ya? Bahkan kita sekarang, project-project sekarang, seperti di komunikasi ini, broadcasting itu, mereka nggak nulis lagi. Mereka membuat satu project film, satu project ini, udah kita menjadi namanya dengan karya akhir mereka, mengganti skripsi. Bahkan kita di sini adalah untuk TI. Kalau TI itu mereka membuat aplikasinya sudah bisa diunduh dan dimanfaatkan oleh masyarakat, itu kita sudah langsung itu menjadi tugas akhir. Jadi memang kita sekarang ini mau tidak mau yang tadi, kita tidak bisa lagi sekarang terkungkung dengan konvensional metode itu. Iya, sudah masuk ke arah sekarang arah yang lebih maju ini. Itu tantangan kita sebetulnya. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Pak persis, ya? Oke. Persis. Pak, ini ngomong-ngomong kan kita juga menarik sekali sebetulnya kalau kita ulas nih panjang sekali ya Pak ya. Namun sayang banget karena waktu kita terbatas. Mungkin dari Pak Rektor sendiri ada yang mau disampaikan nggak sih Pak? Mungkin untuk calon-calon mahasiswa juga yang melihat tantangan di masa depan begitu Pak, seperti apa khususnya mereka yang mau buka bisnis, mereka yang mau berbisnis untuk kemudian berkuliah di IB Quick Kiangi ini seperti apa Pak Sira itu? Baik, jadi yang pertama sebetulnya adalah harapan kita adalah anak-anak kita yang sekarang, saya paham betul itu anak kita sangat memahami ya. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mereka harus tempuh. Karena pendidikan yang berkualitaslah yang mampu membekali mereka dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi profesional unggul di masa depan. Untuk itu tolong diperhatikan. Yang pertama adalah kesiapan dari desain pembelajarannya. Dipastikan bahwa perguruan tinggi yang dituju itu harus menyelenggarakan pembelajaran itu yang saya katakan tadi 4 itu. Kolaboratif, inovatif, kreatif, dan adaptif. Kemudian yang dilengkapi dengan sarana prasarana tadi. Sarana prasarana pembelajaran. Sarana prasarana bukan hanya semata-mata ruang kuliahnya. Tapi adalah kelengkapan infrastruktur lain untuk memastikan kualitas mahasiswa yang kita menjadi lulusan yang tadi. Contoh misalkan, kalau dia katakanlah program studinya manajemen, adakah laboratorium manajemennya? Kalau dia konsentrasinya adalah keuangan, adakah laboratorium keuangannya? Kalau dia ngambil TI, apakah ada laboratorium terkait dengan TI? Seperti itu. Itu harus dipastikan. Yang kemudian dilihat lagi adalah mengenai keberadaan sumber dayanya. Nah, sumber daya dosennya. Memang kan syarat dosen kan harus S2. Tetapi kalaupun dia S2, setidak-tidaknya dia punya nggak kompetensi lain yang menguatkan si dosen itu untuk memastikan tadi capaian pembelajaran lulusan itu akan bisa tercapai dengan baik. Ada nggak dia pengembangan dirinya? Ada nggak dia punya sertifikasi? Nah, itu yang kita lihat. Kalau di IB kita pastikan itu. Kita pastikan ruang kuliah kita itu oke, bagus. Kita kan teater ya. Kita kan teater, sistem kuliah kita teater. Itu sama semua kita sistem teater. Kemudian yang kedua, laboratorium kita. Laboratorium yang betul-betul menunjang kompetensi lulusan kita. Kemudian dosen-dosen kita itu kita pastikan itu mereka tidak hanya secara kualifikasi akademik juga, tapi kompetensi keilmuannya juga mereka. Ini tantangan kita.
Dan yang paling penting sebetulnya adalah di masa depan ini adalah keterbukaan kita terhadap teknologi ya. Keterbukaan kita terhadap teknologi, mau tidak mau sekarang adalah sistem pembelajaran kita memang harus didekatkan dengan teknologi. Kalau tidak, saya sangat khawatir juga sebetulnya bagaimana nanti kita bisa menciptakan lulusan-lulusan kita yang siap untuk 2045 ya. 2045 ini loh. Jangan sampai nanti adalah yang saya sebut namanya nanti adalah penduduk itu kan ada dua. Satu, penduduk menjadi modal pembangunan. Modal pembangunan jikalau nanti penduduk ini adalah penduduk yang memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan. Ini dia harus menjadi modal pembangunan. Jangan nanti penduduk itu menjadi beban pembangunan. Kalau dia beban pembangunan artinya apa? Kita punya banyak penduduk, tetapi penduduknya tidak berpendidikan, tidak berketerampilan, tidak punya daya juang gitu ya. Nah, kalau sekarang dikatakan kan kita akan ada bonus demografi. Tunggu dulu. Bonus demografi ini akan menjadi satu bonus kemajuan jikalau mereka-mereka ini bisa dipastikan menjadi modal pembangunan, bukan menjadi beban pembangunan. Nah, sekali lagi untuk modal pembangunan kan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan. Makanya sekarang adalah pendidikan harus didorong memastikan bahwa anak-anak yang sekarang, yang nanti menjadi bonus demografi kita, anak-anak sebetulnya adalah anak-anak yang jujur nih, anak-anak yang harus inovatif, kreatif, dan adaptif. Untuk itu ya mereka harus dibangun dalam sebuah sistem pendidikan yang mengedepankan yang tadi ya, pendidikan pelajaran. Makanya seperti saya katakan tadi di awal ya, pendidikan pembelajaran di IBKKG itu kita kan apa? Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkarakternya kolaboratif, inovatif, kreatif, dan adaptif yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional. Oh, itu menjadi tantangan kita bersama juga ya Persis, Pak ya? Untuk seluruh perguruan tinggi ya, seluruh perguruan tinggi. Yes. Pak Rektor ini terima kasih sekali sudah mau berbagi ilmunya nih Pak, sedikit untuk Tribuners di rumah juga yang mungkin lagi mau cari-cari masukan juga seputar kampus. Yeah. Untuk hari ini kita sudahi dulu Pak karena memang waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan ya Pak ya, kita kupas tuntas tentang IB Quick-Kiadgi di lain episode ya Pak ya. Iya, iya. Dan mungkin sebagai penutup ya Pak ya, mungkin gini Mbak, sekali penutup gini Mbak. Di masa depan sebetulnya supaya tadi kan menjadi modal pembangunannya, maka di masa depan sebetulnya adalah kita mengharapkan anak-anak kita sekarang itu harus berpikir menjadi 3 hal utama. Satu, mereka harus berpikir menjadi pemimpin perusahaan di perusahaan-perusahaan multinasional. Ya toh? Yang kedua, itu mereka harus mampu berpikir menjadi apa? Profesional unggul loh. Profesional unggul. Dan yang ketiga itu yang paling penting, menjadi entrepreneur yang berdimensi internasional. Ini sebetulnya, jadi konsep ini yang harus kita bangun sebetulnya. Konsep ini harus kita bangun. Oke, 3 kata kunci tadi Pak. Pemimpin, kemudian juga entrepreneur, dan juga tadi satu lagi profesional unggul. Yang unggul. Yang dibangun dari konsep pembelajaran yang kolaboratif, inovatif, kreatif, dan adaptif. Oke, terima kasih sekali Pak Rektor atas waktunya. Ya Tribuners, untuk episode hari ini kita sudahi dulu, namun nanti di lain episode kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan cerita-cerita tentang kampus yang lebih menarik pastinya. Hari ini saya Febi Adeliana pamit undur diri, terima kasih.